Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali saya Dian Rahma menjumpai Anda di rumah dan semoga saja hari ini tetap terus dalam keadaan sehat pastinya dan terus semangat ya. Karena kita tahu segala sesuatu aktivitas yang dilakukan tentu butuh adanya semangat dan juga kerja keras. Nah, pemirsa, pada kesempatan kali ini, jujur saja ini akhirnya menjadi first impression bagi saya. Saya sangat apresiasi sekali bisa berdampingan dengan sosok yang luar biasa, banyak hal yang bisa saya pelajari dari beliau. Kita langsung kenalan dengan narasumber kita telah bergabung bersama kami, Bapak Laode Muhammad Amsar, yang bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Kalau orang-orang mungkin di luar sana, sebagian orang pasti sudah mengenal Bapak. Tapi saya yakin segelintir orang lainnya di Sultra juga pasti masih bertanya-tanya, siapakah sosok Bapak Laode Muhammad Amsar ini? Kita tahu Bapak Laode Muhammad Amsar merupakan putra asli daerah Muna Barat. Kalau orang Muna Barat lihat, wah tahu ini siapa. Atau mungkin juga orang-orang di sana sudah melihat baliho Bapak ya, ada terpampang nyata gitu. Nah, ini pasti sudah mengetahui. Tapi lebih dari itu, ya pada kesempatan kali ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak sudah hadir, sudah memenuhi undangan kami. Luar biasa ini. Baik, dan juga saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila nanti kalau sampai akhir mungkin ada salah kata dan lain-lain. Tapi terlepas dari itu semua, saya hanya ingin bagaimana biar pemirsa juga tahu bahwa Bapak Laode Muhammad Amsar saat ini hadir untuk bagaimana bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya di Muna Barat. Nah, boleh sedikit cerita dulu tidak Pak? Bapak sendiri kan lahir dan besar di Muna Barat. Mungkin boleh di story sendiri sampai akhirnya bisa di Kendari, berkarir di Kendari, bahkan 20 tahun sudah eksis di dunia perbankan. Itu bagaimana? Silakan Pak. Baik Mbak Dian, terima kasih, ini kesempatan yang luar biasa. Saya Laode Muhammad Amsar, biasa dipanggil Amsar Mbak Dian. Oke, lebih akrab ya. Kelahiran saya Brigadi 6 November 82 di Muna Barat. SD juga di sana, di SD Nihi namanya. SMP juga SMP Watakini yang ada di Muna Barat. Untuk SMA saya STM. Jurusan otomotif. Jurusan otomotif. Tahun 2000 saya kuliah di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Solo Leo. 2004 sudah kerja di bank. Dan itu sampai 30 Juni 2023. Lumayan Mbak Dian ya. Sampai tahun ini ya. Ya, kurang lebih 20 tahun. S2 saya di Universitas Solo juga di jurusan Komunikasi Pembangunan 2011. Dan ya sekarang kita menjalani pilihan-pilihan terbaik. Karena setiap hidup pasti punya pilihan, Pak. Pasti punya pilihan dan punya konsekuensi. Dan lantas kenapa akhirnya mau untuk melanjutkan atau memilih pilihan yang lain begitu? Kalau kita lihat kan di perbankan, dunia perbankan, kalau berbicara tentang kesejahteraan kan luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, akhirnya untuk berhijrah dan beralih ke bidang lain, kenapa? Ya, saya pikir 20 tahun adalah waktu yang tepat untuk menempa diri, termasuk ya pada poin memantaskan diri. Dan 20 tahun juga bukan waktu yang saya pikir untuk kita melakukan pengabdian, karena selain kita aktif kerja sehari-hari yang kurang 20 tahun perbankan, juga sebenarnya kita sudah memaksimalkan pengabdian, tetapi itu hanya bisa menyentuh orang-orang dekat kita, keluarga kita, sahabat kita. Nah, saya pikir waktu yang tepat sekarang adalah kita menjadi bagian dari mengabdi di kampung halaman tercinta, tempat lahir kita, Kalemboharya kita. Karena di sana ada keluarga-keluarga yang ya butuh support, ya butuh dimaksimalkan semua. Nah, maka pilihan itu adalah pilihan paling tepat dan waktu yang paling tepat adalah sekarang. Dan pasti kan punya juga alasan tersendiri lain ya Pak ya, karena kalau tadi Bapak mengatakan bahwa sudah saatnya memantaskan diri untuk bagaimana bisa mengabdi kembali ke ya tempat lahir Bapak gitu. Kalau melihat bagaimana sih saat ini Muna Barat dengan segala perkembangan yang terjadi ya, walaupun memang usianya baru memasuki 9 tahun ya, karena Kabupaten Muna Barat kan ini baru ya. Nah, ini bagaimana tanggapannya Pak? Muna Barat itu kan baru kurang lebih 9 tahun. 23 Juli 2023 kemarin genap 9 tahun. Ya,
ibarat anak kecil yang baru lahir ya, lagi lucu-lucunya, Lagi aktif-aktifnya. lagi aktif-aktifnya. Iya. Ya, benar. Tugas kita sebagai generasi muda adalah memastikan yang anak kecil yang lagi lucu-lucu ini terarah dengan baik ke depan. Kita memaksimalkan yang sudah ada, kemudian membangun yang kira-kira terobosan apa untuk kita maksimalkan untuk membangun Muna Barat. Dan poin itu sebenarnya sebagai generasi muda kita punya tanggung jawab penuh. Karena apa yang kita lakukan sekarang, pilihan-pilihan sekarang, sejatinya adalah kita memberikan warisan untuk generasi selanjutnya. Iya. Ya, itu saya sangat sepakat. Kalau kita ibaratkan dengan anak kecil ya Pak ya, yang sedang tumbuh, sedang berkembang, yang sedang aktif-aktif dan butuh untuk arahan agar bisa menjadi lebih baik. Nah, ibarat itu sama dengan berarti Kabupaten Muna Barat yang saat ini potensinya kan ini luar biasa. Ya, betul. Butuh kreasi, butuh juga program-program prioritas yang akhirnya nanti bisa berdampak pada kesejahteraan Muna Barat. Lantas apakah ini juga sudah terfikirkan oleh seorang Bapak? Di Muna Barat itu banyak potensi dan sektor yang bisa kita maksimalkan. Intinya adalah bagaimana mengintegrasi semua potensi-potensi itu. Misalnya di Muna Barat ada sektor pertanian dan perkebunan yang kita harus kembangkan. Sektor peternakannya yang harus kita maksimalkan. Sektor perikanan kelautannya juga kita maksimalkan. Termasuk wisata, destinasi wisata yang bisa kita kembangkan. Karena di Muna Barat itu ya tidak sekedar daratan, tapi ada pulau-pulau yang itu menarik untuk bisa kita kembangkan. Nah, saya pikir ke depan memang penting sebagai generasi muda punya memaksimalkan semua potensi itu. Termasuk misalnya seharusnya kita melakukan pemetaan lebih awal, bagaimana mengintegrasikan sektor-sektor tadi sehingga masyarakat itu ya bisa lebih sejahtera. Gitu. Iya. Nah, tadi sempat dikatakan ada 4 sektor Bapak di sini, pertanian, peternakan, ya pariwisata, perikanan kelautan dan juga pariwisata. Nah, untuk di pertanian sendiri, potensi apa sih yang memang komoditi apa yang paling unggul? Jagung misalnya. Jagung. Sekarang adalah potensi jagung ini masyarakat itu kita juga harus paling tidak mengubah pola cara bertaninya misalnya. Kalau misalnya sekarang kalau daerah lain sudah menggunakan alat-alat modern, kenapa kita tidak menggunakan alat itu juga di semua dan itu merata? Termasuk hal yang paling penting adalah memastikan bukan saja pada soal bagaimana pupuk dan bibitnya, bagaimana dari lokasinya. Lebih dari itu adalah sebagai pemerintah misalnya harus punya kebijakan memastikan bagaimana distribusi dan penjualan. Nah, itu juga penting dan itu harus dipikirkan dari sekarang. Jadi saya pikir ya pemerintah itu harus hadir sebagai jembatan, memastikan semua berjalan dengan baik. Dan itu adalah tidak hanya pada tahun-tahun pertama, termasuk memplanning misalnya sampai 5 tahun apa yang harus kita lakukan. Iya, karena memang sebuah perubahan itu tidak mungkin bisa terrealisasi hanya dalam kurun waktu 1-2 tahun ya Pak ya. Pasti butuh waktu yang lama dan ini juga yang potensi inilah yang Bapak lihat. Nah, terlepas dari tadi kalau di sektor pertanian ya Pak, kalau untuk pariwisatanya sendiri itu bagaimana? Seberapa besar sih potensi di sana, Pak? Mbak Dia, di Muna Barat itu banyak pulau, yang pulau itu juga menarik untuk menjadi destinasi wisata. Kemudian juga banyak situs-situs yang memang kita harus kembangkan. Kemudian juga di sana ada misalnya kakati dari Kolope, itu juga harus dikembangkan. Itu salah satu nilai sejarah yang seharusnya itu adalah sering kita maksimalkan untuk kita promosi keluar. Termasuk di Muna Barat itu ada bandara. Itu kan luar biasa. Jadi ada potensi ke depan untuk mengembangkan di bidang pariwisata. Kita maksimalkan semua sektor itu. Iya, karena memang sekarang kan yang paling terpenting juga adalah bagaimana daya tarik ya para pengunjung untuk datang otomatis harus didukung dengan sarana akses transportasi yang memang sudah cukup memadai. Tapi kalau sudah ada bandara saya rasa bukan hal yang sulit lagi sih Pak untuk bagaimana bisa menarik para investor masuk. Nah, terlepas dari itu semua, bagaimana Bapak? Apakah hal inilah yang menjadi alasan kuat untuk akhirnya beralih gitu atau berhaluan ke politik gitu? Ini gimana Pak? Ya, artinya ini kan sebenarnya adalah soal pengabdian ya. Kita sebagai generasi muda punya tanggung jawab penuh meletakkan fondasi, meletakkan dasar untuk menjadi bagian dari membangun daerah kelahiran kita. Nah, pengabdian ini adalah salah satunya harus kita fokus. Fokusnya adalah kalau dulu kita memilih di perbankan, saya pikir waktu yang cukup lah 20 tahun. Mungkin kita sekarang waktunya untuk kembali ke kampung halaman. Memastikan rumpun-rumpun keluarga itu menjadi bagian dari kita, memastikan bahwa harus kita butuh kolaborasi untuk membangun daerah kita.
Kalau bukan sekarang ya saya pikir kita ya butuh waktu menunggu lagi, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita mulai. Iya, betul sekali Pak. Saya juga ketika melihat bahwa 20 tahun itu bukan waktu yang sangat singkat ya Pak. Pasti banyaklah pengajaran yang akhirnya pengalaman yang didapat kita. Apakah nanti pengalaman dan pengajaran inilah yang sebenarnya memiliki menjadikan prinsip Bapak untuk lebih optimis dan lebih yakin untuk berpindah haluan itu, gimana Pak? Ya, kalau di bank 20 tahun ya, ya cukup lama ini. Lama sekali lama Pak. Sekali, ya. Lama sekali. Oke. Kalau menurut saya secara pribadi ada 3 hal yang bisa saya dapat selama 20 tahun. Karena kan ya di bank itu cukup disiplin dan sebagainya. Maka saya bilang ada 3 hal yang mungkin menjadi modal dasar saya sebagai pribadi, bagian dari memantaskan diri untuk memilih jalur lain. Ya, soal menjaga integritas misalnya, soal kejujuran misalnya, soal disiplin. Jelas kalau masuk jam berapa ya harus setiap hari seperti itu. Dan itu dilakukan kurang lebih 20 tahun. Kalau saya sih rasa Bapak sangat konsisten dan komitmen ya, ketika memang memilih untuk ya itu tadi diperbankan, berarti Bapak sudah siap dan konsekuensinya, dan dengan komitmen yang luar biasa sampai buktinya di tahun ini akhirnya memilih resign karena sudah rasa memantaskan diri yang tadi kita waktu yang cukup. Benar sekali. Dan ini juga bisa kalau kita korelasikan dengan ya namanya kita butuh pemimpin yang seperti ini gitu, yang komitmen dan konsisten ya Pak ya. Nah, itulah yang sebenarnya harus juga menjadi perhatian kita sebagai masyarakat, khususnya mungkin di daerah Muna Barat gitu. Nah, terlepas dari itu Pak, mohon izin sebelum kita lanjut lagi, kayaknya kita mau briefing dulu. Karena kayaknya masih banyak yang perlu saya coba. Iya, kita masih ingin banyak mengenal sosok Bapak Amsar seperti apa, terlebih apa sih yang sebenarnya menjadi rasa optimisme yang terbangun di dalam diri Bapak akhirnya untuk yakin sudah saatnya saya memberikan pengabdian kepada masyarakat Muna Barat. Setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa Sultra TV, kita kembali lagi dan masih bersama dengan Bapak Amsar tentunya. Masih juga karena tadi yang seperti saya katakan ya Pak, masih banyak hal yang ingin saya dan juga pemirsa Sultra TV khususnya mungkin nanti para masyarakat Muna Barat ingin mengetahui tentang Bapak Amsar sendiri. Nah, seperti pertanyaan tadi Pak sebelum break ya, jadi sebenarnya apa sih yang memang membuat optimis gitu, karena kita tahu juga Pak namanya panggung parlemen atau politik luar biasa, persaingan di mana-mana, tapi kan tentu setiap orang punya hak untuk optimis, punya hak untuk yakin bahwa bisa menjadi bagian dari masyarakat kita. Ini bagaimana tanggapannya Pak? Di Muna Barat itu kami sudah konsolidasi di 71 desa ya. Hampir itu di setiap desa ternyata rumpun keluarga. Oh gitu. Tidak begitu susah untuk bisa kami masuk ke sana, ketemu dengan keluarga. Karena itu tadi Bapak kan putra daerah di sana gitu. Lahir di sana. Jadi ya hampir di setiap desa rumpun keluarga. Dan ini adalah modal besar untuk kita maksimalkan. Termasuk ya tugas kita adalah sekarang ya memaksimalkan ikhtiar-ikhtiar itu. Memaksimalkan semua, mengkonsolidasi, menyampaikan apa yang menjadi harapan kita bersama untuk membangun Muna Barat, kemudian memastikan potensi-potensinya, dan itu adalah poin penting. Dan sekarang ya kami mulai. Oke, dari sekian banyak konsolidasi yang sudah dilakukan Pak, apa sebenarnya yang mungkin menjadi poin-poin keinginan dari masyarakat kepada atau harapan-harapan yang dikatakan ke Bapak itu apa? Potensi wilayah Muna Barat itu besar. Nah, dengan kami konsolidasi ke masing-masing desa, artinya kami hadir secara langsung, bertemu dengan tokoh masyarakat, bertemu dengan pelaku usaha-usaha kecil. Nah, itu kesempatan besar memastikan bahwa di desa ini ternyata potensinya ini ke depan menjadi catatan penting dalam hal pemetaan. Kita lakukan pembangunannya, merencanakan semuanya. Dan dari perjalanan kami dari desa-desa itu,
kan desa ini dengan desa yang lain potensinya hampir sama. Maka itu juga memudahkan kita sebagai pengambil kebijakan ke depan, ya memplanning, melakukan pemetaan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Termasuk misalnya melahirkan dalam bentuk regulasi misalnya. Ya, itu salah satunya karena kami hadir secara langsung ke sana. Bertemu dengan keluarga. Ya, ada ikatan-ikatan emosional yang selama ini mungkin tidak terbangun dengan baik karena soal waktu yang tidak cukup untuk bertemu. Nah, ini adalah momen yang paling tepat untuk membangun silaturahmi dan memastikan bahwa ada keluarga yang hadir. Pengembangan potensi ya Pak ya, yang menjadi keinginan dan harapan oleh masyarakat Muna Barat. Karena kita tahu juga bahwa tadi yang selain Bapak katakan ada 4 potensi yang ada di Muna Barat, kita bisa ketahui bahwa memang Muna Barat kan tidak memiliki potensi pertambangan. Kalau kita lihat potensi pertambangan sekarang kan lagi hit-hitnya ya Pak ya. Nah tapi terlepas dari itu, ada potensi lain sebenarnya Pak, setelah yang tadi kita katakan bahwa ada UMKM yang bisa dikembangkan di situ. Nah, tanggapan Bapak sendiri juga dengan potensi tersebut bagaimana? Artinya kalau kita sudah melakukan pemetaan di 4 potensi tadi, Mbak Dian, maka salah satu yang kita harus genjot adalah pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM-nya itu startnya dari desa langsung. Kemudian juga digitalisasinya, itu bisa kita mulai. Harapan saya sebagai generasi muda yang nanti ke depan menjadi bagian dari urusan di Muna Barat, ya Muna Barat itu bisa kita hadirkan menjadi ya salah satu kabupaten kota dari 17 kabupaten kota Sulawesi Tenggara menjadi pengembang UMKM terbaik. Dan itu bisa hadir di Muna Barat. Karena potensi-potensi di sana itu, sektor-sektor itu juga tidak hanya mensupport untuk kebutuhan di Muna Barat, tapi lebih dari itu juga adalah mensupport untuk kebutuhan di Muna Indu dan di Buton Tengah. Karena satu daratan sebenarnya. Iya betul, satu daratan. Ya itu banyak hal yang bisa kita maksimalkan di sana. Di sana banyak penenun misalnya. Ya itu yang saya penasaran Pak. Gitu. Karena tenunan yang Muna itu kan sampai sekarang bukan juga cuma di Provinsi Sultra terkenal Pak, tapi sudah di luar provinsi, sampai mungkin di luar dari Indonesia juga sudah sangat dilirik nih oleh para investor-investor. Itu salah satu poin penting untuk pengembangan UMKM. Nah apakah sudah ada ya semacam poin-poin nanti yang akan dikembangkan, khususnya mungkin untuk para UMKM ini, mungkin program-program prioritas yang ya secara garis besar mungkin Bapak sudah mulai canangkan ya Pak, kira-kira apa Pak? Paling penting adalah kita pemetaan awal itu termasuk skop paling kecil. Misalnya adalah pemetaannya di desa. Di desa itu juga adalah kita pastikan selama ini sudah dilakukan pemetaan, tapi yang lebih penting juga adalah memastikan berapa yang punya usaha di sana, berapa yang punya usaha dan terkoneksi dengan permodalan misalnya. Kenapa ini menjadi pertanyaan? Karena kehadiran itu akan menciptakan lapangan kerja. Betul. Termasuk juga misalnya berapa yang sudah punya usaha di desa itu tapi belum terkoneksi dengan pemilik modal misalnya. Kenapa tidak terkoneksi? Bisa jadi mungkin merasa ini persyaratannya susah, kemudian mungkin atau kurangnya juga edukasi ya Pak ya. Nah kemudian juga berapa yang tidak punya usaha, itu juga menjadi poin penting untuk memastikan kebijakan kita ke depan seperti apa. Termasuk juga adalah pada proses kenapa mereka tidak punya usaha, dan yang paling terakhir adalah apa yang harus kita lakukan. Nah artinya adalah untuk mengembangkan UMKM-nya, maka berangkatnya dari situ. Ya berangkatnya dari memastikan usaha-usaha yang sudah berjalan, termasuk juga misalnya usaha yang berjalan UMKM itu di branding dengan baik, supaya ada rasa percaya diri bahwa oh ini saya dari desa ini, usaha ini, dan itu dikenal. Tidak hanya sebatas usaha itu menjadi konsumsi mereka sendiri saja. Iya, karena sudah bisa terjual, konsumsinya akhirnya ini, tapi bagaimana bisa membekas ya, membranding diri mereka. Ya, biar nanti kalau pengunjung sana tahu lah bahwa oh ada potensi apa di Muna Barat. Bahkan momen paling tepat adalah kita mengembangkan di bidang UMKM-nya. Iya, karena saya sangat sepakat Pak. Sekarang perkembangan UMKM yang luar biasa dan juga karena didukung dengan perkembangan digitalisasi. Nah, jadi memang ini kayak satu kesatuan yang sangat kompleks ini, dan ini sebenarnya peluang gitu. Peluang untuk membangun daerah, apalagi misalnya sekelas Muna Barat lah. Iya, ya kalau kita katakan ya, karena masih usia dini jadi memang butuh. Nah, tapi ke semua itu kan tentu pasti butuh adanya kolaborasi, Pak. Ini bukan hanya tugas dari Bapak Amsar saja secara pribadi ya, tapi juga bagaimana bisa berkorelasi dengan pemerintah maupun stakeholder, ataupun tadi kalau dikatakan pemilik modal dan lain-lain. Ini butuh kerjasama kuat. Lantas, apakah ini juga sudah terfikirkan untuk kedepannya, Pak? Ya pasti.
Artinya kalau pemerintah bisa buat regulasi, saya pikir kalau melibatkan pihak ketiga, pihak ketiga itu lebih mudah. Karena kan mereka butuh kepastian. Nah, pihak ketiga ini misalnya adalah, saya pikir banyaklah senior-senior kita, yang juga mungkin mereka juga orang Muna dan Muna Barat. Kalau mereka ini bisa berkontribusi di luar dari Muna Barat, maka kita harus ajak. Sudah waktunya juga mereka menjadi bagian dari membangun kolaborasi, mengintegrasi secara bersama, membangun daerah kelahiran. Nah, itu adalah di Muna Barat. Itu juga penting dan itu sudah kita pikirkan siapa saja yang harus kita libatkan, bagaimana proses melibatkan mereka, regulasi apa yang harus kita siapkan, usaha apa yang harus kita kembangkan, pemetaannya seperti apa. Itu juga menjadi hal penting dan itu bagian dari mengembangkan Muna Barat. Nah, jadi kalau dikatakan seberapa penting Bapak kalau di AMSAR untuk Muna Barat, kalau saya katakan sangat penting ya, karena dengan paparan tadi yang sudah disampaikan, ini lagi-lagi membuktikan banyak yang perlu dikembangkan dari Muna Barat, banyak yang perlu untuk terus diberikan program-program prioritas sehingga nanti akan merubah daerah Muna Barat untuk lebih baik ke depannya. Nah, lanjut Pak, bahwa dari sekian banyak potensi itu, peluang itu, dengan bagaimana juga harusnya ada kolaborasi yang terbangun, ya lagi-lagi kan pasti tentu ada ya tantangan lah setelah hambatan yang ya pasti akan dijumpai ya Pak. Tapi itu sih manusiawi ya Pak, karena setiap pekerjaan pun juga waktu di perbankan juga Pak pasti menemukan tantangannya. Nah, lantas Bapak apakah punya tips dan trik tersendiri? Saya pikir waktu 20 tahun waktu yang tepat untuk banyak belajar, banyak hal. Termasuk ya sering saya sampaikan bahwa di kerjaan sebelumnya kita terbiasa untuk menghadapi 1001 macam karakter orang, gitu. Nah, artinya itu modal besar ke depan untuk menjadi bagian dari Muna Barat misalnya. Terus hal lain juga yang bisa kita kembangkan, kita maksimalkan adalah melibatkan generasi-generasi muda kita, mendiskusikan apa yang menjadi ide dan gagasan mereka yang bisa didiskusikan di ruang terbuka begitu. Libatkan mereka, ya ajak mereka. Kira-kira sebagai generasi muda apa ide dan gagasan teman-teman untuk membangun Muna Barat. Itu juga menjadi poin penting. Tantangan pasti ada lah, tapi tugas kita adalah memaksimalkan semua potensi-potensi itu, kemudian ikhtiar juga dimaksimalkan, insya Allah akan mudahkan semua. Betul sekali Pak, karena apalah arti usaha tanpa ikhtiar ya Pak ya, gitu. Jadi itu kedua juga tidak boleh pisah itu ya Pak. Nah, kalau tadi dikatakan pentingnya generasi muda, berarti di sini kita sudah mulai bersinggungan dengan bagaimana potensi SDM di sana, gitu. Kalau Bapak melihat potensi SDM di sana bagaimana sebenarnya? Ya, SDM kita itu mumpuni lah sebenarnya. Cuman sekarang adalah apakah mereka dilibatkan secara aktif terkait dengan membangun daerah atau tidak. Saya sering mengatakan seperti ini. Generasi-generasi muda itu adalah tidak hanya mereka hadir sebagai pekerja, tapi lebih dari juga sebagai pemikir. Nah, kalau ini kolaborasi, kemudian dengan jumlah yang banyak, kemudian mereka dipastikan ada regulasi yang mensupport mereka, ada satu visi dan satu misi yang bisa kita maksimalkan, saya pikir tidak ada yang sulit membangun daerah ke depan. Iya sih, karena itu tadi semua mengambil peran ya, gitu Pak. Dan tentu juga untuk bagaimana mengembangkan potensi sumber daya manusia di sana, ya lagi-lagi pasti ada ya pemberian mungkin kompetensi untuk mereka gitu, pendekatan-pendekatan lain lah yang apresiasi lah, iya, betul apa yang sekali. menjadi ide dan gagasan mereka. Betul sekali. Tidak hanya sekedar numpang lewat misalnya. Iya, jadi bagaimana memberikan mereka ruang gitu untuk bisa mengeksplor potensi yang dimilikinya. Nah, selain itu apa juga yang mungkin saja menjadi keinginan Bapak saat ini? Ya selain tadi itu bagaimana bisa ya hadir ya, memberikan pengabdian kepada masyarakat. Tapi keinginan lain apa yang dimiliki Pak? Ya, artinya ke depan juga ada beberapa sektor tadi yang kita kembangkan itu sebenarnya ada 3 sektor yang bisa kita kolaborasi. Contoh misalnya di sana kan ada sektor pertanian seperti jelaskan tadi, sektor peternakan gitu. Kemudian juga ada sektor perikanan dan kelautan. Padahal itu ke depan bisa kita kolaborasi. Bagaimana kita bisa melahirkan pabrik pakan ternak di sana. Karena bahan dasar kita cukup. Ada di sana. Ada jagung tadi ya Pak? Gitu. Kemudian juga ada peternak kita, itu misalnya. Kemudian juga banyak ikan kita. Kalau ada pabrik pakan ternak, maka ke depan ada 4 hal yang bisa kita dapat.
Pertama adalah mengubah. Dari dulu kita beli keluar menjadi kita produksi sendiri plus dengan harga yang lebih murah. Yang kedua adalah kita juga bisa menjual di daerah kita sendiri, di daerah lain juga, termasuk misalnya di Muna Induk dan di Buton Tengah, karena memang satu daratan. Tidak juga menutup kemungkinan kita jual ke Kendari misalnya. Iya. Yang ketiga adalah kita menciptakan lapangan kerja. Jadi kalau misalnya ada pabrik di situ pasti ada lapangan kerja bisa diciptakan. Yang keempat adalah paling tidak distribusi dan penjualan yang selama ini bahan baku kita ada, sumber daya alam kita ada kayak jagung, ikan dan sebagainya, maka ada pabrik itu juga kami support untuk bisa dimaksimalkan seperti itu. Dan pasti ke depan ya pentinglah kita hadirkan Perusda sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk bisa mengatur semua itu, semua bisa terkontrol dengan baik. Wah, inilah yang kita butuhkan ya. Gagasan-gagasan seperti inilah. Saya pun sebagai, walaupun tidak tinggal di Muna Barat ya Pak, tapi setelah mendengar penjelasan Bapak akhirnya wah banyak ternyata yang bisa dikembangkan ya. Banyak potensi, banyak hal-hal positif yang sangat sayang apabila kita, khususnya mungkin masyarakat Muna Barat tidak mendukung gitu niat baik dari Bapak Laude Amsar. Iya. Saya jadi ingin, boleh ya masih bisa pindah domisili ke Muna Barat? Oh tidak, bercanda Pak. Oke, nah baik pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Pemirsa Sultra TV, jadi sangat banyak hal yang bisa rupanya untuk terus dikembangkan demi Muna Barat yang lebih baik. Tentu hal ini dibutuhkan dengan gagasan, kerja keras, dan kerja nyata, ya Pak. Karena apalah artinya semua hanya sebatas gagasan kalau tidak terrealisasikan dengan baik. Nah, selain tadi kita mengatakan bahwa ada 4 sektor, termasuk 5 sektor ya, sektor UMKM juga yang menjadi perhatian. Rupanya salah satu yang penting juga selain memang di bidang pendidikan, bidang kesehatan. Ini rupanya juga pemirsa masih menjadi fokus utama dari Bapak Laude Amsar ini. Bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Iya. Di Muna Barat itu kan tidak hanya sekedar daratan ya, benar. juga dan berpenghuni. Bagaimana dengan akses kesehatannya? Nah, itu kan paling penting menurut saya. Nah, apa yang harus kita maksimalkan di akses kesehatan? Nah, maka penting misalnya kalau daratan aksesnya lebih mudah, maka di kepulauan itu harus kita memikirkan bagaimana menyiapkan kapal puskesmas. Kayak gitu. Jadi ada layanan khusus kesehatan yang mungkin pakai kapal yang bisa melakukan kunjungan di jadwal di setiap pulau-pulau yang berpenghuni untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih. Itu juga menjadi poin penting ke depan bisa kita maksimalkan seperti itu Mbak Dian. Karena betul sekali, karena di dalam jiwa yang kuat ada tubuh yang sehat. Betul. Ya Pak. Kalau tubuhnya sakit-sakit itu kan susah juga Pak. Jadi memang kenapa sektor kesehatan ini sangat menjadi penting juga ke depannya untuk Bapak Laude Amsar. Nah Pak, selanjutnya lagi bahwa ini semua kan gagasan-gagasan ini, saya yakin ini sudah mantap lah, sudah menjadi keinginan Bapak ya, sudah jadi keinginan Bapak untuk ke depan. Iya sih, Bapak dan bersama gitu, bersama dengan masyarakat Muna Barat. Nah, lantas apakah ada misi lain yang ingin dibawa untuk Muna Barat begitu? Selain memang bagaimana ya pengembangan berbagai sektor tadi yang dikatakan. Dan juga bagaimana untuk memberikan pengabdian kepada daerah sendiri, apa misi lain yang untuk Muna Barat? Sebagai generasi muda, ya umur saya kurang lebih 40 tahun lah Mbak Dian sekarang. Masih muda Pak? Masih muda ya? Iya, masih muda dong. Makasih banyak. Iya. Waktu yang tepat adalah memberikan landasan, fondasi bahwa sudah waktunya generasi muda untuk tidak fokus begitu, mau memilih dunia seperti ini, memilih pilihan misalnya menjadi bagian dari konstelasi politik, termasuk di Muna Barat. Nah itu adalah bagian poin penting bahwa kita sudah mulai. Maka kalau kita mulai dari sekarang, artinya ya generasi-generasi selanjutnya itu sudah ada dasar
bahwa sudah dimulai itu. Nah, itu yang paling penting. Yang kedua adalah kita soal tekad. Tekad dan kemauan bersama untuk membangun itu juga menjadi poin penting, bahwa harus ada kolaborasi, mengintegrasi semua kemampuan itu, dan kita harus kembali sama-sama. Daerah kita itu butuh kita, butuh generasi muda untuk hadir di sana. Betul sekali, dan itulah misi Bapak sebagai generasi muda yang akan membawa perubahan. Amin. Nah, Pak, lanjut lagi. Nah, ini kan ya kalau tadi kita bicara ada konsekuensi ya. Betul. Ketika memang beralih ke dunia ini, ya ada konsekuensi besar yang harus dihadapi jika tidak terpilih kita. Nah, ini bagaimana? Apakah semangatnya akan tetap sama untuk Muna Barat? Apa ya? Kalau sekarang ya kita maksimalkan ikhtiar. Kadang juga kita selalu berpikiran mengambil alih menjadi apa yang menjadi takdir gitu. Itu urusan Tuhan. Iya. Tugas kita adalah memaksimalkan ikhtiar, termasuk salah satunya adalah mengkonsolidasi semua rumpun-rumpun keluarga yang selama ini mungkin tidak ada yang bisa menyatukan. Iya. Nah, adalah momen yang tepat untuk menyatukan. Dan perjalanan kami kurang lebih sekarang masuk 8 bulan. Oh, sudah cukup lama. 8 bulan cukup lama, 71 yang sudah kami konsolidasi. Dari 81 desa ya, Pak? Dari 81 desa, 5 kelurahan, 11 kecamatan. Itu menunjukkan bahwa memang semangat itu makin tinggi ya, makin luar biasa begitu. Dan insya Allah kami optimis bisa maksimal semua. Amin, amin. Itu tadi. Intinya adalah maksimalkan ikhtiar. Soal takdir adalah urusan Tuhan. Iya, karena kita tidak bisa melawan takdir ya, Pak. Harus. Seperti itu Dian. Oke. Nah, inilah yang juga menjadi pelajaran untuk saya, bahwa tidak ada salahnya untuk kita mencoba ya keluar dari zona nyaman untuk melakukan sebuah perubahan. Urusan nanti bagaimana takdirnya itu urusan Tuhan. Kalau gitu kan, saya Pak? sering katakan seperti ini. Tugas kita adalah memulai sampai dengan sempurna. Tidak harus menunggu sempurna baru dimulai. Oke. Gitu. Jadi memang memulai dulu baru Mulai jadi dulu, sempurna gitu. Kalau kita menunggu sempurnanya dulu ya kita tidak akan jalan-jalan. Mungkin hari ini berat, besok juga bisa saja lebih berat. Tapi saya yakin lusa pasti lebih baik dari itu. Iya. Nah, jadi kan soal keyakinan itu juga membuat kita lebih semangat. Dan sampai saat ini semangatnya ya, Pak. Oke. Karena memang kalau pikiran juga itu kadang biasa mempengaruhi apa yang kita lakukan. Itu benar ya, Pak ya? Betul ya. Ya, ketika kita berpikir negatif, maka hal-hal negatif malah yang datang gitu. Tapi cara sebaliknya. kita adalah ibarat kayak cermin lah. Oh, gitu. Jangan-jangan yang terjadi seperti yang kita pikirkan. Iya. Maka kalau misalnya selalu ada pikiran negatif, ayo, apakah kita tidak bisa ubah menjadi pikiran positif? Biar yang negatif itu urusan Tuhan. Iya, Nanti iya. bantu kita. Gitu. Nah, kayaknya sangat sudah waktunya ya para masyarakat Muna Barat juga mulai memikirkan bahwa dengan banyaknya hal tadi yang sudah kita bahas, saya rasa sih sudah saatnya ya kita mendukung putra daerah untuk bagaimana bisa memberikan kontribusi di daerah sendiri gitu. Jarang-jarang biasanya ya Pak kalau di daerah, maksudnya kalau kita anak daerah itu kan keluar merantau, tapi kesannya itu selalu ingin kembali ke daerah untuk membangun daerah kita sendiri. Nah, sudah saatnya ya kita mendukung hal positif itu. Harus disupport dong Pak ya. Karena ini juga akan memberikan pengaruh terhadap Muna Barat ke depannya. Nah, yang terakhir kira-kira Pak, apa harapan untuk masyarakat? Khususnya mungkin di Muna Barat ya. Muna Barat. Oke, silakan, ini Pak. Momen yang tepat sebagai generasi muda, kita memaksimalkan semua potensi, memaksimalkan semua ikhtiar-ikhtiar, dan ini bisa maksimal dengan kolaborasi. Semua item kita harus hadirkan untuk kolaborasi dalam hal positif. Nah, kita hadir juga bukan membawa misi pribadi sebenarnya. Lebih dari itu adalah rumpun-rumpun yang selama ini menjadi bagian kita, yang mungkin kita mengabdi belum cukup. Nah, momen yang tepat untuk mensupport supaya pengabdian itu bisa kita maksimalkan. Salah satunya adalah kita harus kembali ke Muna Barat untuk mengabdi menjadi yang terbaik untuk keluarga semua. Oke. Karena di mana-mana keluarga di Muna Barat, setiap besar ternyata rumpun keluarga Pak dia. Oh begitu ya Pak. Loh, berarti Bapak keluarga besar di Muna Barat ya. Mungkin saja adalah secara pribadi itu yang ditunggu begitu. Kira-kira siapa yang bisa hadir? Dan kami hadir untuk menjadi bagian dari itu. Betul begitu, sekali. Ya, karena itu tadi ya dengan kurang lebih 20 tahun. Ada Bapak siap ya untuk bagaimana bisa memberikan hal baru bagi Muna Barat ke depannya. Baik Bapak, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Dan ini ya saya sangat menginspirasi. Betul sekali.
Kepada saya tentunya pasti Saya Pak. juga. Oh gitu ya, sama-sama saling menginspirasi karena banyak hal yang bisa kita ambil sisi positifnya dari Bapak Laude Muhammad Amsar. Tidak mudah untuk ada di posisi ini, butuh tahap dan proses. Betul. Dan itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya. Bapak juga sudah lewati dengan segala tantangan dan hambatan, tapi tidak bisa merontohkan semangat ikhtiar. Tapi ada satu hal penting. Apa itu Pak? Setiap keputusan itu sebaiknya tidak berjalan dengan sendiri saja. Oh gitu. Karena ada orang-orang dekat yang kita harus apresiasi. Termasuk keputusan untuk menjadi urusan fokus ke pemilihan Bupati Muna Barat ke depan ini adalah juga kita harus minta restu sama keluarga, istri, orang tua misalnya, ibu, saudara, itu menjadi poin penting. Karena bisa jadi keberkahan itu datangnya lewat jalan seperti itu. Doa-doa mereka. Nah, makanya momen paling tepat adalah sekarang. Memang betul sekali. Saya sangat setuju Pak. Karena ya sama orang tua, istri ya ataupun ya pasangan kita itu pasti dari doa-doa mereka lah yang biasanya akan menembus langit, dan yaitu tadi urusan takdir biarkanlah yang di atas ya yang menentukan. Nah, baik Bapak, terima kasih sekali lagi Bapak Laude Muhammad Amsar yang sudah hadir. Semoga juga semangat terus tetap ikhtiarnya ya Pak, kami doakan. Dan juga untuk seluruh masyarakat, terima kasih juga sudah menyaksikan tayangan ini. Mohon diambil sisi positifnya, dan ini juga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.